Sedangkan untuk dosen 3,8 juta dosen dan guru diberikan 50 GB per bulan. Oleh karena itu, di dalam program PEN, mengingat kondisi COVID-19 telah menciptakan disrupsi yang luar biasa, di dalam program APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memberikan dukungan yang sangat signifikan agar proses belajar mengajar tetap bisa dilaksanakan. Salah satu yang diberikan adalah bantuan gaji guru honorer dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu sebesar 2,94 triliun. Juga gaji guru honorer dari Kementerian Agama sebesar 2,08 triliun. Kita juga memberikan melalui budget negara bantuan pesantren sebesar 2,61 triliun, sehingga mereka bisa tetap melakukan kegiatan belajar mengajar meskipun tetap menggunakan protokol kesehatan. Pemerintah juga memberikan subsidi kuota internet yang disalurkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 5,5 triliun dan bantuan internet bagi pelajar, siswa, mahasiswa, dan guru di Kementerian Agama sebesar 1,16 triliun. Bantuan internet ini menjadi penting karena kita tidak bisa menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar menggunakan metode tatap muka dan pertemuan fisik. Dan oleh karena itu kita melihat banyak rumah tangga dari sisi pengeluarannya meningkat karena mereka harus membayar internet kuota. Maka pemerintah mengambil langkah-langkah untuk membantu kepada murid-murid, yaitu melalui orang tuanya 60 juta pelajar atau siswa diberikan kuota internet sebesar dari mulai untuk PAUD sebesar 20 GB per bulan, dan untuk murid SD hingga SMP dan SMA atau madrasah setaranya 35 GB per bulan. Sedangkan untuk 6 juta mahasiswa juga diberikan internet kuota, dan untuk guru 42 GB per bulan, sedangkan untuk dosen 3,8 juta dosen dan guru diberikan 50 GB per bulan. Keseluruhan dana ini menggunakan anggaran hingga mencapai lebih dari 6,66 triliun rupiah hanya untuk internet. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah bagi para tenaga pendidik dalam hal ini dan tenaga kependidikan serta yang statusnya non-PNS. Penerima bantuan subsidi upah ini adalah sebesar 1,6 juta dari pendidik dan tenaga pendidik kependidikan non-PNS di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk di lingkungan Kementerian Agama 800.000 dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di lingkungan Kementerian Agama juga mendapatkan bantuan subsidi upah ini. Bantuan ini sebesar 600.000 selama 3 bulan. Dengan total anggaran mencapai 3,66 triliun rupiah. Ini seluruhnya diberikan di dalam rangka kita mengetahui bahwa kita tidak bisa menyampaikan bahwa seandainya pandemik tidak terjadi. COVID masih terjadi dan masih berlangsung. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berikhtiar. Dan dengan berbagai anggaran tadi kita harapkan meskipun pasti tidak 100% optimal, para pelajar, para murid, dan mahasiswa tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar. Dan para pengajar, para guru, para dosen bisa memberikan kesempatan untuk melakukan pengajaran. Untuk tahun 2020 ini, kita juga tetap mengeluarkan anggaran pendidikan untuk berbagai kegiatan seperti membangun rehabilitasi sekolah dasar dan menengah,
Ada 528 sekolah yang dibangun atau direhabilitasi. Ada 226 madrasah dan sekolah keagamaan yang juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi. Kita juga membangun 24 asrama dan 25 ruang belajar pada pondok pesantren. Selain itu, pemerintah masih terus memberikan beasiswa dari mulai program Indonesia Pintar untuk 15,95 pelajar siswa SD, SMP, SMA, dan untuk mahasiswa sebanyak 736.000 orang mahasiswa yang ikut di dalam beasiswa bidik misi atau Kartu Indonesia Kuliah. Untuk lingkungan Kementerian Agama, kita memberikan bantuan operasi sekolah di lingkungan Kementerian Agama untuk 7,6 juta siswanya. Juga bantuan operasi pesantren untuk 193.000 lembaga yang memiliki 14,2 ribu pesantren atau siswa pesantrennya. Dan juga kita memberikan berbagai dukungan agar kegiatan belajar tetap bisa berjalan baik. Ibu, Bapak, dan sekalian, ini adalah sesuatu pemihakan. Memang anggaran pendidikan merupakan anggaran yang paling besar di dalam belanja negara, 25% atau lebih dari 500 triliun. Untuk anggaran pendidikan yang disalurkan melalui daerah menjadi sangat penting. Oleh karena itu peranan Bapak Menteri Pendidikan atau Mas Menteri menjadi sangat penting. Bagaimana mengkoordinasikan antara anggaran di tingkat pusat dengan anggaran yang sudah didelegasikan ke daerah yang merupakan kewenangan daerah, namun seharusnya juga kualitas dan kepastian dari sisi delivery-nya harus tetap kita jaga. Kita memberikan bantuan operasi sekolah untuk Kemendikbud, semuanya disalurkan melalui daerah, melalui transfer keuangan dana desa, yaitu untuk 44,1 juta siswa yang berada di sekolah di lingkungan Kemendikbud. Juga untuk bantuan operasi sekolah tingkat PAUD, 5,6 juta anak-anak usia dini. Tunjangan profesi guru juga disalurkannya melalui APBD, melalui TKDD untuk 838.000 guru. Juga pembangunan ruang kelas beserta perabotan, lebih dari 6.400 ruangan, rehabilitasi ruang kelas 30.000 ruangan, itu disalurkan melalui transfer ke daerah, yaitu melalui APBD.